Halo teman-teman Galeri XJ, weekend ini kita emang dari minggu lalu udah janjian sama Mas JJ buat ya pengen silaturahmi sih sebenarnya. Mas JJ juga udah lama kontak kita, pengen yuk kita ngobrol-ngobrol apa gimana. Terus kita tentuin waktunya. Alhamdulillah setelah beberapa bulan nih baru kesampaian kita bakal ngobrol sama Mas JJ. Kebetulan kita bisa hadir lengkap di sini bertiga. Iya. Nah, Antigen dulu tadi kita. udah antigen, tapi gue tetap pakai masker prokes. Siap. Terus ya kita langsung aja. Ini udah di rumahnya Mas JJ. Langsung aja beliau mau ngobrol apa, kita ngobrol. Terus gimana ke depannya, apa Galeri XJ. Mungkin Mas JJ juga pengen tahu lebih dalam tentang kita. Terus juga pengen ngerasain gimana mobil-mobilnya kita. Ya kita ikutin aja video berikut ini. Yuk kita ke tempatnya Yuk. Om JJ. Wah, Om JJ. Halo, Mas. Apa kabar, Om? Pagi Mas JJ. Pagi-pagi kita main nih ke sini ya nggak? Kita Wah, siap. mau ngobrolin tentang Cherokee ya, overall Jeep lah. Oke. Jeep, literary Jeep. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Om JJ. Pandangannya Om JJ ya sama apa? Ya sekarang ini kan Jeep lagi lumayan rame. Rame lagi ya. Lumayan rame lagi ya. Kita Iya sih. mau ngobrol-ngobrol hari ini sama Om JJ, sama kita lengkap dari Galeri XJ. Tungguin obrolan kita hari ini ya. Oke. Kita lihat Cherokee-nya. Siap. Oke. Wah, ini dia nih yang bikin suka ke bawah mimpi nih. Kalau lihat Cherokee udah cakep ya. Yoi, bener. Ini 94 ya Mas ya? 94. 94. Ini ngomong-ngomong 94, ingat pertama kali gue punya Cherokee Mas. 94. Tahun 94 juga sama zaman-zaman sekolah dulu kan. Iya. Kayak pas ini waktu itu ngeliat di Instagram Galeri XJ langsung kayak, yang ini kayaknya 94-nya spesial nih. Cerita dikit dong Mas, ini berarti awal kisahnya gimana nih waktu ngedapetin mobil ini nih? Nah, betul itu. Nah, jadi mobil ini punya teman kita. Dia punya tahun 94, masih full original dan Oke. kilometernya 67.000. 67.000 67.000 Sekarang kilometer. 68.000 kecil. Ya, sekarang Oke. udah 68. Gitu ya? loh. Oke. Saya begitu diinfoin, saya lihat mobil, wah bener nih mobil. Catnya masih ori, bodinya berdiri masih enak, interior asli semua, door trim asli. Ya cuman memang harus ada yang diperbaiki sedikit-sedikit biar handling sama nyetirnya enak. Biar sesuai sama standarnya kita. Iya. Sesuai mas standar Standar Galeri XJ. ya. Berarti mobil ini hitungannya nggak terlalu banyak PR ya? Dari mulai dapet, terus mulai di restore lagi Iya. gitu, PR-nya nggak banyak. Nggak ya? banyak. Bahkan bisa dibilang bukan restore Mas. Jadi ya hanya sekedar bikin mobilnya jadi ya sedikit sentuhan kecil biar Oke. mobilnya bisa seperti feels-nya like kayak Cherokee tahun 94 pertama kali keluar dari showroom ya dikit lah, nggak Oke. banyak. Restore-nya memang dikit lebih. yes, Berarti kurang lebih ke arah buat nyahatin lagi biar handlingnya Iya. tuh Yes, biar balik enak. lagi Iya. jadi ya kayak mobil baru ya. Iya. karena umur kan nggak bohong. Iya sih, benar sih. Tapi emang ini ya Mas ya, apa namanya? Kalau kita lihat tuh misalnya ya, banyak sekarang Cherokee yang emang looks-nya tuh bagus Iya. gitu. Tapi pas dipakainya ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita lihat secara visualnya gitu Banyak. kan. Berarti hal-hal itu kan yang juga Iya. mesti disehatin. Harus, itu Bukan harus. cuma masalah Penampilan, Iya, ya. oke. Jadi kalau kita di Galeri XJ number one tuh handling sama setir. Rasa, intinya rasa. rasa. Begitu handling nyetirnya enak, udah enak deh mobilnya. Baru ke bawah suspensi, kaki-kaki itu ngikutin. Terakhir Tapi- baru fisik. Ya, baru ke atas. Jadi kita handling sama setir nomor 1 deh. Oke. Jadi bukan cuma indah tapi harus enak. Jadi prioritasnya sebenarnya juga dibikin mobilnya bisa balik fun to drive lagi. Iya, fun to drive dan proper untuk pakai daily. Pakai daily. Karena kan mungkin ya Mas ya, kalau misalnya saya lihat pengguna-pengguna Cherokee itu salah satu yang mereka worry-nya takutan kan kayak misalnya gampang overheat, Iya. kayak gitu-gitu kan, atau bagian-bagian lain yang mungkin bisa bikin jadi mogok. Iya, Itu PR utama tuh di situ ya. PR utama di PR situ. utama di situ. Oke. Nah, Mas, sekarang bisa ceritain lebih detail lagi nggak, Mas, tentang ini? Kayak ini dari dapat nih, apa aja nih yang udah coba buat di touch up nih, Mas?
Yang pasti-pasti busing-busing arem saya ganti baru semua. Busing Ya, arem. busing arem pakai kualitas yang nomor 1. Oke. Terus itu saya rebuild rumah setir dan Oke. sekalian saya reinforce di sasis Oh, dudukan rumah setir ya. Dudukan rumah setirnya itu Di reinforce ulang. di reinforce Di-reinforce. lagi Iya. supaya sasisnya nggak gampang ini. Iya, itu kan menentukan Sobek ya. handling di setir. Iya. Begitu dia nggak di reinforce, sasisnya Ada selahnya. narik-narik. Narik-narik ada mainnya ya. Dan kebenaran pas dapat mobilnya belum di reinforce. Oke, makanya Gitu. sekalian di reinforce. Sekalian di reinforce, sekalian turun rumah setir buat di rebuild. Oke. Nah, ini mungkin juga bisa ini juga gimana Mas Ari? Nggak, walaupun kilometernya rendah kan namanya karet tuh ada umurnya kan. Oke, ya. Walaupun kondisinya mungkin masih bagus, tapi usia karet tuh pasti ada umurnya. Karena keras itu ya udah kita mutusin karena kalau kita ganti baru elastisitasnya tuh Beda. 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 Jadi itu juga nentuin feel-nya, rasa mobilnya tuh apa kayak kalau kita lewatin jalan nggak enak, itu berasa banget kalau karetnya udah keras. Itu juga Jadi itu penting makanya- makanya ya. Udah kita ganti aja deh. Walaupun masih bagus yang kita lihat tuh nggak rusak, tapi Iya. umur karetnya tuh pasti udah keras. Setuju banget sih. Dan mungkin hal-hal seperti itu kan sifatnya nggak kelihatan ya. Gini kan nggak kelihatan. Jadi kalau orang awam sekilas lihat, oh ini kayaknya nggak banyak ubahannya, tapi padahal perintilan-perintilan Iya. gitu kan. Banyak yang banget. pengaruh banget kan. Yang nggak kelihatan Iya. malah itu yang penting. Malah itu Dan yang mahal. penting. Dan nggak mahal. murah ya. Iya, iya sih, benar-benar. Nah, ini juga buat teman-teman nih sambil sharing juga. Kalau Mas Doli nih termasuk apa nih kawan juga di Speed balap off-road. speed off road. Jadi kalau menurut gua dan juga Mas Doli ternyata baik juga ya ilmu-ilmu dari balap off road ini yang bisa diaplikasiin ke Ke mobil harian. untuk mobil harian ya, terutama Cherokee. Kayak tadi misalnya itu kan Mas, Iya. rumah setir di reinforce. Sasisnya di reinforce Sasisnya ulang di-reinforce. biar kuat. Jadi kalau kita belok rumah setirnya duduk di yang kuat. presisi, nggak Presisi. ada selah mainnya. Nggak ada gitu. selah Nggak mainnya. selah mainnya. Termasuk juga kalau misalnya buat ngentengin setir Mas, Iya, itu itu juga ada. kepake juga Kepake ilmunya juga. ya. Kepake juga. Pakai juga. Makanya tadi begitu nyobain muter walaupun baru sebentar, wah ini setirnya enak banget nih, enteng banget nih gitu. Udah kayak mobil-mobil zaman sekarang. Iya, soalnya kan kalau yang aslinya kan agak berat ya, Cherokee. berat, Dan dulu mungkin nggak semacet sekarang. Jadi masih enak. Tapi begitu jalannya macet, setirnya berat, ya pegel aja nyetirnya. Jadi nyesuaiin aja sekarang. Oh, kayaknya entengin dikit enak nih. Coba, oh enak beneran. Iya. Nggak pegel nyetirnya. Nggak pegel ya. Itu dia tuh. Ada racikannya sendiri ya. Ada racikannya sendiri. Dimodifikasi di Rumah rumah setir, setirnya ya. di rumah setir ya. rumah setirnya. Resep dari dunia speed off road di aplikasi. Nah, ngomongin buat velg sama ban nih Mas. Kalau misalnya di Galeri XJ, itu biasanya abis udah dapat mobil, ada resep khusus nggak buat ban sama velg? Biasanya diganti apa di apa Gimana tuh dulu? Mas? Rizky itu yang biasa. Kalau kita jadi pertama kali itu kalau lihat mobil kita lihat dulu nih konsepnya seperti apa. Kalau ini kan mobilnya basicnya memang mobil yang bisa dibilang low mileage, Oke. kilometernya juga nggak banyak. Jadi kita tentukan mau ke arah mana nih kita secara looks tuh kita mau ke arah mana gitu. Karena ini Konsepnya. mobil low mileage kita lebih cenderung velg itu tetap standar. Oke. Velg tetap standar. Jadi kita mengedepankan originalitasnya gitu. Tapi Oh. kalau memang mobilnya restorasi biasanya kan kita ganti nih, kita ganti dengan Icon atau diganti dengan 48 inch atau diganti J Sahara atau apa kita ganti biasanya. Tapi Oke. kalau ban hampir selalu sih sebagian besar 98% itu kita selalu pakai BF Goodrich dan baru. Kita nggak- Oke. hampir nggak pernah, ya ada 1-2 mobil mungkin bannya kondisinya nggak baru tapi like new, tapi biasanya kita selalu belikan yang baru. Hampir Dan- pasti dan baru ini dan BFG yang AT BFG ya. AT KO2. KO2. Kecuali ada request dari customer mau pakai MT Oh. gitu, itu kita ganti. Atau kalaupun bukan BFG harus ganti Wrangler karena Ya, Jeep itu iya. cuma boleh 2. Iya, Tadi kan antara itu gitu. dua. Kalau Antara nggak itu ganti dua. Wrangler ya harus BFG. BFG. Gitu. Iya. Nah terus kenapa ini kita tetap velg standar ya karena ini mobil low mileage yang kita depankan originalitas. Dan kalau bisa dilihat sih di sini kan kalau 94 itu velgnya bintang 5 ya Mas, Iya. bintang 5 dan Tulisan Jeepnya. Emboss. Jeepnya ini tebel. Iya, embossnya Tebel. tebel. Tegas. Oke. tegas Iya. karena setelah tahun itu kayak di country di Limitri itu dia tulisannya lebih Agak lebih Agak ramping. entek Itu ya. Iya. Lebih made ini in ya. Malaysia. Oke. Kalau ini masih made in USA. Oke. Gitu. Jadi 94 ya begini velgnya. Seperti ini ya. Kita cuman
ya bisa dibilang refurbish, biar kemarin kan udah agak kusam velgnya, kita pelangiin lagi, kita rapiin lagi, itu aja sih. Kita diamond cut. Iya. Diamond cut lagi ya. Iya, itu Diamond aja cut. sih Mas. Wah. Catnya juga lihat Menarik. ini masih ada patina-patinanya. Oh, Yang dibiarin aja gitu. iya, di maintain aja ya Iya, fungsionalitasnya. biarin aja, ya. justru Iya. mahalnya di sini. Jadi kalau yang ini konsepnya emang nggak terlalu ngeberatin di restorasinya ya, di mobil ini ya. Cuman kita Dengan-dengannya ya. Menyempurnakan. menyempurnakan aja. Sempurnain aja. Menarik sih. Jadi kayak ini headlamp tetap masih aslinya Hella. Oke. Terus kita cuma nambahin fog lamp biar nggak kosong. Ya. Kita tambahin rear mudguard cuman biar Oke. lebih ngisi aja belakangnya. Terus belakang ada deflecta asli Mopar ya, cuman ya memang buat pelengkap biar belakangnya juga kelihatannya looks-nya lebih proper Lebih gitu. proper Ada ya. towing Mopar di belakang. Oke. Itu aja sih, Mas. Berarti secara overall tergantung dari konsepnya dulu yang mau Iya. di set ya, Iya. di Iya. awal ya, Iya. gitu. Iya. Dan kalau misalnya ngeset konsep itu biasanya lebih dari tim galeri XJ atau biasanya calon pembeli tuh udah ada yang kayak request duluan. Macem-macem sih, Mas. Ada yang kan, jadi ada dua kan. Ada yang mobilnya ready, kita tayangin, baru pembelinya datang, baru calon pembelinya Oke. datang. Ada yang mobil masih on progress, ada Ya. yang udah tanya, ada nggak unitnya gini-gini, terus mereka datang, terus mereka lihat unitnya, terus mereka request pengen pakai ini, ya udah. Oh. Nanti makanya akhirnya ada sold before post atau book before post, ya itulah Itu ceritanya ya. gitu. Dari sebelumnya emang udah dari ada sebelumnya ini memang ya. ada dong, atau kadang-kadang mereka malah mobilnya harus hitam, mobilnya harus Ya. putih, mobilnya harus warna ini gitu loh. Jadi ya itu kita tampung aja gitu. Tapi kalau mobil yang low mileage gini mana bisa kita pilih warna, Oke. mana dapetnya aja. Iya gitu. sih. Dan kebetulan dengan yang kondisinya seperti ini, sejauh kita main di Cherokee ya, ini kayaknya mobil kedua deh yang kondisinya sebagus ini. Oke. Dan menariknya tuh yang kita temuin ya, Iya. mobil yang kondisinya ya kayak gini, yang kilometer rendah, masih banyak orisinilnya, kondisinya masih bagus semua tuh malah tahun tua. Iya, Malah yang bukan yang 96 atau karena kan 97. 96 kan udah pakai airbag. Ya. Yang kita temuin yang kondisinya masih min Ini banget tuh malah yang tahun tua. 94. Yang Apa mungkin ini nggak Mas? Nggak tahu juga ya, tapi apa mungkin juga karena dari dulu nih orang pada lebih ngincernya untuk dipakai harian tuh lebih ke yang 95 ke atas. Betul. Lebih pakaian harian Iya, dengan konsiderasi misalnya ya misalnya boosternya lah, Joknya atau lebih joknya, lebar. kan. Dan beberapa bagian yang pada intinya yang 95 ke atas tuh emang harian tuh lebih enak dipakainya. Iya, benar. Akhirnya yang 94 tuh banyak yang ya udah kilometernya tuh terlalu dipakai nggak gitu. terlalu dipakai ya, simpen aja. kilometer lebih rendah ya. walaupun Mungkin, sebenarnya sama mungkin. aja ya. Mungkin. Kurang lebih sih sebenarnya sih nggak terlalu Nggak ini terlalu ya. signifikan Cuma kan bedanya. kadang-kadang mungkin kalau di kita kan suka kayak ngikut akhirnya latah. Kayak misalnya, kalau bisa carinya yang 96 Iya. aja. Misalnya, Udah akhirnya airbag. Iya, lebih enak. Ini remnya gitu misalnya. Ya walaupun ada juga yang mobilnya 96 bela-belain, saya pengen setirnya yang palang 3. Yang palang 3 lebih ini. klasik, lebih Amerika, lebih Jeep. Ya udah, akhirnya terpaksa beli kolom setir. Ada tuh yang kayak gitu. Oke. Gitu loh. Tapi emang klasiknya sih Dapatan yang lebih dapat 94 ya. Iya. Lebih dapat 94 walaupun mungkin secara kalau kita ngomong safety misalnya gitu kan, ya yang ada airbag kan pastinya Betul, kan. betul. Menarik sih. Kita agak geser sedikit ya Mas, Mari, ya, mari. samping ya. Ini kalau ngobrol buat cat nih, kalau sejauh ini kebanyakan tuh cat tuh jarang yang benar-benar kayak di repaint ya, apa namanya? Ada beberapa yang full repaint ada, Oke. tapi ada juga yang memang kita kita sol aja karena kan biasanya ujung-ujung bumper jelek, set Oke. body moldingnya udah tipis-tipis, catnya putih-putih, kita repaint Repaint gitu. lagi ya. Tapi Yang kok- paling sering itu ya. Yang paling sering itu, Ujung bumper, pasti itu, sama molding. set molding. Oke. Tergantung sih Mas, jadi tergantung basic mobilnya. Kalau Oke. memang mobilnya udah nggak ketolong, ya kita Repaint satu repaint body, total Repaint sebody. satu body. Tapi kalau ini mobil basicnya masih bagus, masih nutnya masih bener semua, Iya. ya kita pilih-pilih lah. Kita pilih-pilih yang mana yang kita bisa maksimalkan. Jadi originalnya tetap ada. Tetap ada originalnya ya. Iya. Tapi kalau memang udah nggak ketolong, ya nggak ada pilihan lain, harus siram sebody. Harus satu body ya. Nggak ada Kalau pilihan udah nggak lain. ketolong ya. Betul. Oke. Kayak gini aja kan, kalau orang tahu detailnya, kalau ini udah pernah dibuka, Ya. pasti dia akan ngerut.
Oke, iya kan, iya. jadi agak segini. Iya. Dia pasti tuh nggak jauh karena ya memang belum pernah dibuka gitu. Iya. Ini bagian-bagian detail yang mungkin kalau secara awam nggak terlalu tahu gitu Iya. kan. Sama kayak Seperti misalnya itu. ini Mas 94 ini kan Iya. list kacanya kan Aluminium. aluminium bukan ya. karet. Oh, iya. Nah, orang kalau yang nggak terlalu notice dipikir sama, padahal yang udah airbag ini kan karet, Mas. Iya. Gitu. Dan Iya. ini semua masih lurus, belum pernah dibongkar-bongkar nih. Tuh. Masih semuanya masih Kacanya masih asli. kacanya masih asli, pelipit juga nggak ada retak. Iya. Ini natnya juga lurus walaupun catnya botak di sini, cuman ya Nggak indahnya apa-apa. di situ. Iya, konsepnya kan karena Yes. lebih ke originalitasnya kan di Iya. sini. Antenanya statis, nggak elektrik karena ini Iya. 94. Jadi nggak ada yang nggak aneh, nggak ada yang inilah mobilnya nggak ada yang Terlalu di apa-apain secara looks nggak ada. Secara looks nggak ada. Kita lebih ke rasa sih. ya. Iya. Itu dia yang penting. Rasa ya. Rasa. Feeling dari nyetirnya ya. Rasanya harus bisa bikin baper. Tapi emang gini sih, apa namanya, kalau saya lihat ya, mungkin kan banyak juga orang yang lebih cuma mikirin kayak looks-nya udah kinclong, tampilannya udah cocok, terus udah. Tapi ya itu dia, begitu di setirnya kok berantakan ya gitu, entah setirnya speleng Iya, ya, Oh, mobilnya berisik atau ya. mobilnya berisik, rattling gitu kan, Iya. segala macem gitu. Itu yang jadi satu hal yang mungkin menurut saya kalau kita kayak sekedar jelasin, taruh misalnya di Instagram, taruh foto, Iya. itu kan nggak ketahuan. Sama Iya. dengan postingan-postingan yang lain lah istilahnya. Iya, Ya, banyak yang di foto tuh bagus banyak. iya, Tapi kan buat ngerasain feel-nya itu ya nggak bisa di-describe sama foto. mesti Gitu. Makanya nyobain. nanti Om JJ juga cobain. Cobain, oke. Cobain lagi lah. Cobain lagi. Review sebagai pembalap Jeep juga, Oke, ya kan? Jadi oke. Iya sih, dirasain. setuju sih. Ini juga sebenarnya bukannya kita kayak mau kayak apa istilahnya nyuditin untuk pihak lain yang juga Enggak, menjual sama ini ya. sekali. Iya, benar. Siapa tahu justru malah bisa jadi motivasi juga untuk mikirin nggak cuma looks-nya aja, tapi rasa berkendara Iya. itu juga Iya. ikut dibenahin Iya, gitu ya. rasa pengendara dan sehat ya. Dan sehat. Dan sehat. Dan itu yang mungkin teman-teman tuh kenapa sih postingan kita kok harganya mahal gitu, karena ya itu kita buat ngerapiinnya butuh waktu, Ya. dan bangun mobil sekarang tuh nggak murah. Itu yang mungkin ya kita nggak, ya sekali lagi itulah yang kita buat, kita nggak mau ngebandingin sama siapapun. Ya. Itu yang kita berusaha untuk kasih, bahwa ya kita tuh coba juga, kita pakai dulu ya, kayak ada beberapa mobil kita tuh kita pakai dulu, rasanya ini kurang apa, nanti kita nemu yang nggak enak ini, nanti dibawa lagi Mas Doli, nemu lagi yang nggak enak. Itu tuh melalui proses yang kayak gitu. Walaupun memang kita nggak semuanya tuh kita baruin, kita hanya restorasi yang mana sih yang menurut kita perlu dan Dan bisa signifikan, bikin bisa Yang signifikan. mobil Oke. ini jadi enak. memang enak gitu. Oke. Jadi wajar ya kalau misalnya mobil ini nanti udah sampai ke customer, misalnya masih ada, oh ini ternyata ada yang kenapa-kenapa gitu. Ya namanya mobil Iya. udah Juga Mobil tua. tahun ya? Udah 30 tahun. 30 tahun Dan kan, 30 tahun. itu juga terjadi di kita, maksudnya ada, let's say gini contohnya, misalnya kayak radiator deh. Oke. Kita waktu kita dalam di tangan kita sampai kita yakin itu mobil radiatornya memang nggak ada bocor, terus pas waktu kita delivery dipakai Berapa? sebulan Oke. terus bocor, itu kan berarti bukan kita ngasih radiator yang jelek sebenarnya. Iya. Memang kita nggak perbaiki semua, dan waktu umurnya kita nggak tahu kapan gitu. Iya, Dan kayak gitu nggak bisa di ini. nah teman-teman juga mesti tahu bahwa mobil tua tuh ya pasti butuh perawatan yang ekstra lah dibanding mobil baru gitu. Iya. Kan. Ya itu sih yang kita alamin. Iya sih, setuju banget. Berarti emang sebenarnya ya kita namanya main mobil tua, serapi-rapi kita ini pertama emang nggak bisa sempurna. Iya. Sama satu lagi ya, mungkin istilahnya mental usernya itu juga harus siap. Ini mobil 30 tahun loh, Iya. bukan 2020 mobilnya kan. Jadi apapun yang terjadi, entah ini tiba-tiba kenapa, ya kita jangan panik, ya. Iya. Jangan kaget gitu kan. Silakan dinikmati lah itu sebenarnya Nikmati. sebagai seninya punya Itu mobil ya tua. seninya gitu. Bukan mobil tua ya, mobil yang sudah Mobil ada yang umur lebih lah. berumur ya. Yang lebih berumur. Tapi kita bantu lah. Ya. Kita bantu tuh dalam arti ya kita misalnya ada kendala apa ya coba kita lihat. Karena gini, ini pengalaman. Ya. Dari kita pasti ngalamin. Waktu kita belajar mau bangun mobil pernah kecebur nggak? Pasti, Maksudnya- pasti. Nah Iya. itu proses itu yang nggak semua orang harus lewatin. Kita
kita tahu yang yang dibenerin ininya aja, ternyata nggak harus yang udah benerin ini tapi masih masalahnya belum selesai. Nah, itu yang kita bicara tuh apa ya, after sales. Bukan kita nggak ngasih garansi, tapi kita bantu, kita dampingin. Lu nggak perlu ngelewatin lu yang lu tuh bangun kecebur, udah benerin mahal nggak beres. Itu sih sebenarnya gitu yang kita masih maintain ke customer kita gitu. Oke. Itu ngasih ketenangan ekstra juga ya. Maksudnya dia beli mobil udah berumur, kalau si penjualnya ini langsung kayak jual putus aja kan, takutnya nanti dia kenapa-napa, dia nggak paham ini mesti diapain, gitu kan. Nggak tahu bengkelnya, kayak gitu. Intinya juga kita jaga hubungan sih, jadi once customer itu beli dari kita nggak akan lepas begitu aja. Jadi bahwa mereka tiba-tiba ada masalah dengan mobilnya atau apa, kita pasti bantu juga. Bukan ya kita akan lakukan yang terbaik lah, tapi ya sekali lagi kita nggak kasih garansi. Karena lagi-lagi kita harus samakan mindset bahwa ini adalah mobil tua yang nggak mungkin zero problem. Pasti nanti ada aja masalah yang akan mengikuti. Cuman insya Allah itu bukan hal yang sifatnya major. Gitu. Dan semua itu bisa diatasin kok. Gitu loh. Iya sih. Tinggal sekarang yang harus disiapkan itu adalah kesiapan mental dari customer-nya sendiri bahwa oke, gue udah siap nih punya mobil yang lumayan ada umurnya, tapi ini bisa jadi mobil kebanggaan gue yang bisa gue nikmatin gitu loh. Sekali-sekali gue pakai daily bisa, bahkan tiap hari mau gue pakai daily pun bisa, tapi gue bawa nongkrong weekend pun bisa gitu loh. Dan ketika lo pakai, lo mau sebelahan sama mobil sport pun lo nggak akan malu. Cherokee itu memang punya karismanya sendiri. Iya, setuju banget. Setuju kan? Setuju banget. Itu bikin jadi kepikiran lagi dari Cherokee. Aduh, gawat nih. Gimana, Cak? Kita ambil Cherokee lagi ya? Ambil deh. Kita mau lihat dalamnya. Boleh. Ini juga udah penasaran nih. Wah, akhirnya nih teman-teman bisa semakin bernostalgia pakai XJ. Walaupun mungkin ya nyetir XJ juga jarang juga enggak. Tapi kalau kondisi kayak gini benar-benar inget zaman sekolah dulu, Mas. Waktu masih 94 baru keluar. Iya, benar. Pertama kali keluar ya. Iya, itemnya lengkap banget nih. Jadi lanjut cerita tentang dari pas baru dapet nih, Mas. Kalau kita ngomongin interior, apa aja, Mas, yang disentuh? Jadi gini, memang pas dapet dia memang joknya masih asli. Joknya masih asli. Terus itu electric seat-nya masih nyala. Oke. Panel pintunya, cover speaker Jensen-nya masih asli, ya kan? Terus terutama panel wood-nya masih cakep, ya kan? Terus head unit-nya masih asli. Head unit masih aslinya nih. Masih asli, gitu kan? Masih berfungsi. Asik. Kasetnya ada, Mas? Kasetnya nggak ada. Tinggal beli kasetnya ya? Atau diinjek Bluetooth, receiver audio bisa. Pakai receiver Bluetooth bisa connect. Bisa connect juga ya, model bisa yang pakai ini ya. Receiver Bluetooth. Asik. Ya, steering wheel-nya masih asli, ya kan? Iya. Megangnya juga masih enak. Terus ini ya, padat. Itu yang tetap. Dan ini nih paling rare nih, Mas. Panel dashboard bawahnya masih cakep banget. Dashboardnya ya. Ini barang rare nih sekarang. Barang rare. Nyari panel dashboard masih kayak seperti ini, rare banget deh. Iya sih. Kalau atas kan masih tergolong aman. Aman. Gitu ya. Ini yang bawah karena kepentok. Iya. Kendor, dia pecah. Gitu. Makanya itu yang sering bikin si panel bawah lebih cepat bonyoknya. Iya, karena pernah dibuka, masangnya udah nggak kenceng atau terlampau kencenginnya. Jadi pecah deh. Ada pecahnya. Ada pecahnya. Iya, ini panel bawahnya masih benar-benar main condition banget. Main condition. Iya kan, di satu sisi juga semakin semakin kayak ngebangkitin nostalgia zaman dulu kan gitu. Yang Cherokee standaran, orisinilan. Terutama kalau buat saya juga ini, Mas, setir yang palang 3 ini kan. Itu yang agak antik ya. Iya. Tapi emang kayaknya yang paling kelihatan atau berasa kayak Cherokee banget lebih ke yang setir ini ya, Mas ya? Iya. Daripada yang airbag ya? Iya, ini lebih punya karakter ya. Maksudnya klasiknya joknya ramping, setirnya masih palang 3, terus leader steeringnya masih bintik-bintik. Masih, iya kan? Bintik-bintiknya masih bagus semua nih. Iya. Wah, asik banget sih. Tapi ada nggak sih, Mas, cerita dari user gitu yang mungkin dia tahunnya 94 ke atas, tapi setirnya mau pakai yang ini? Ada yang begitu. Saya mobilnya tahun 96, tapi dia suka sama steering wheel
Ya, yang bulat, yang palang model 3. ini. Ya bisa kita request, tapi iya kita ada terikatan dulu. Oke. Baru nanti saya modif, saya harus ganti kolom setir. Kolom setirnya ya. Kolom setirnya, steering wheelnya, sama panel woodnya. Karena panel woodnya yang buat tahun tua sama tahun muda beda sedikit besar iya, beda ya. Dia kalau yang 96 lebih lingkarannya lebih gede. Iya. Oh, Lingkarannya lebih iya. gede. Ininya juga masih diganti juga. Iya, panel woodnya harus diganti. Oke. Wah, asik banget sih ini. Oh, iya. Nah, cobain dulu dah colok kuncinya nih. Ini yang seru nih. Wih, yoi. Masih ada suara kereta mau nyebrang. Iya, tung-tungnya masih ada. Ini ngomong-ngomong, si suaranya ini Mas, yang bikin kadang-kadang suaranya udah jadi aneh gitu. Agak sember. Gitu, agak sember gitu. Dia masih bisa disehatin lagi, dibenerin lagi. Biasanya kita cari, biasanya kan banyak dulu deh dari Halkat atau mungkin masih ada yang jual mungkin nyimpan barangnya asli itu dia ada kotak kecil dan dia memang mengeluarkan suara. Oke. Ya itu yang diganti. Oh. Tapi kalau yang ini beneran dari dapatnya masih ada dan renyah ya. Dan renyah. Dan suaranya garing. Masih jadi jelas. Bener kayak kita berasa lagi mau nunggu kereta lewat dulu ya, baru nyebrang. Dan yang ngasih tahu bahwa kuncinya udah lagi nyolok nih, ada bunyinya ya kan? Iya, benar sih. Attention to detailnya emang oke banget sih. Iya. Apalagi Mas di mobil ini yang masih plafonnya, sun visornya masih lampunya masih on semua. Masih nyala semua. Iya kan tulisan 4-wheel drive-nya. Tulisan ininya belum hilang atau pecah. Iya, untuk ngasih tahu cara penggunaan 4-wheel-nya seperti apa. Wah. Dan pastinya nih kompasnya masih nyala. Kompasnya masih nyala. Kompasnya masih nyala. Ya. Ini yang perintilan kecil yang mungkin kalau orang nggak ngeh tuh kayaknya gimana banget. Tapi padahal kalau orang tahu sekarang kan udah banyak yang si penunjuk arahnya udah ngaco kan ya, sama screennya yang udah lemah, maksudnya memang udah umur gitu, yang udah nyala, yang udah samar-samar, angkanya udah nggak jelas, yang patah putus-putus, ya kan, tulisan ya, tapi yang penting ya dia masih bisa nyala, masih nyala dan fungsi ya, dan fungsi. Ke utara. Nanti arah pulang salah lagi. Arah pulang, wah itu bahaya tuh kalau udah malam tuh. Iya. Apalagi Mas perintilan lain Mas? Nah ini cuman di sini kita tambahin ada cup holder nih, buat kalau kita bawa minum ada tempatnya. Ini aksesoris. Ini sifatnya yang ditambahin ya, head-onnya ya, karena aslinya kan dia nggak ada ya Mas. Aslinya nggak ada. Tapi kan kok dari konsul, shifter semua ini masih cakep banget. Iya sih. Tadi juga sampai nyoba ini juga buat mindahin ke 4-wheel apa juga masih istilahnya rilisnya enak. Cespleng nggak ya, biasanya kan ya begitulah yang udah mulai pada bermasalah dan belum disehatin lagi. Oke, kalau ngomongin buat kayak karpet dasar apa semuanya basicnya karpet dasarnya memang masih bagus, cuman kita tambahin ada karpet bludru-nya, ini kita memang bikin jadi biar karpet bawahnya umurnya jauh lebih bagus. Kalau langsung kita injek kan lama-lama nih kempes nih. Jadi kita memang kasih tambahan nih karpet bludru yang hitam ini. Cuman kita kasih motifnya Chrysler, ada tulis lambangnya gitu-gitu. Biar jadi pemanis deh. Iya sih, pemanis sama buat ngelindungin yang si karpet aslinya ya. Iya, asli yang abu-abunya. Oke. Sama tadi lihat di belakang masih ada ininya teman-teman. Toolkitnya si tas Chrysler ya itu. Itu juga udah jarang banget lihatnya ya. Setidaknya minimal ada tasnya dulu, walaupun mungkin aslinya udah ditambahin segala macam, tasnya masih ada ya? Tasnya masih ada, dongkraknya ada. Oh iya, dongkrak juga tadi ngelihat di jok belakang. Di bawah jok. Masih ada. Masih komplit. Posisi aslinya ya masih Mas asli, ya? Di situ. Ada bracketnya. Bracketnya juga masih lengkap semua. Wah asik banget sih. Berarti secara keseluruhan kalau di mobil ini karena konsepnya itu adalah originalitas, jadi emang sifatnya nggak banyak dimodifikasi ya Mas ya. Dan memang basicnya mobilnya memang udah bagus, memang bener sesuai kilometer gitu loh. Saya ngeliatnya dari door trim semua ya, overall kita lihatnya body semua, wah ini memang beneran mobil kilometernya segini. Kelihatan kok kalau mobil kilometer banyak. Sama mobil kilometernya rendah kelihatan dan berasa sambil sharing sedikit teman-teman, kalau kayak gue dan Mas Doli gitu, apalagi karena kita nggak cuma kita sebenarnya bukan anak fashion ya kasarannya Mas ya, kita
kita prioritas utama fungsional dan performa ya, Iya. istilahnya kayak gitu. Jadi ya itu dia tadi kayak dibilang, utamanya itu kita mulai ngebangun mobil lebih ke tahap nyehatin dulu, Nyehatin rekondisi, baru kalau yang estetika belakangan. Belakangan. Ya. Iya sih, karena percuma istilahnya mobil kita udah velgnya keren, udah kinclong tapi mogokan misalnya. Iya, mogokan. Ya, misalnya ternyata kayak, wah ini emang entah Terus sub sensor iya, udah terus jelek. setirnya kemana-mana Setirnya tuh, speleng-speleng, kemana-mana gitu aduh, males Iya banget sih. tuh ya. Itu dia tuh, kepake masih ilmunya ya. Kepake banget, kepake banget. Oke. Kita lanjut ngobrol lagi kali ya di luar Mas. Boleh, Yang lain boleh. ya. Siap. Kita belum nanya teman-teman tentang galeri XJ tuh gimana startnya. Itu yang bikin gue penasaran. Wah, bentuknya juga renyah teman-teman. Asik banget, makin nostalgia tadi ngeliat dalamnya. Kayak masih kayak balik kalau dulu 94 masih SD, Iya. Spirin masih orisinil kan, belum modif gitu. Ini kurang lebih jadi balik ke ya berapa puluh tahun yang lalu tuh. Kalau 94 tuh berarti hampir 27 tahun. 27 tahun udah dihitungin. 27 tahun. Nah Mas, yang belum ditanyain dari tadi, kita kan langsung ngebahas mobil nih. Iya. Sekarang kalau kita ngobrolin untuk galeri XJ sendiri, sebenarnya mulainya udah dari kapan sih? Mei 2019. Berarti udah jalan tahun ini 2 tahun setengah. Iya, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. masuk 3 tahun. Iya. Dengan masih belum terlalu lama sih. Belum. Iya. Tadi kayaknya juga belum sempat tanyain. Jadi cerita awalnya tuh gimana, kayak apa yang bikin terus ya udah jadi nih galeri XJ. Coba gimana Mas Rizky nih, yang bisa cerita. Jadi awalnya sih, ya pertamanya itu sebetulnya kita waktu itu masih sering lah bareng-bareng temen Ya. kita. Oke. Terus kok kayaknya kita jual Cherokee waktu itu tuh belum total, jadi cuman sekedar beli, kemudian bagus-bagusin sedikit, di detailing, kelihatan mengkilat, kelihatan bagus, nggak terlalu peduli lah kayak apa, ada untung jual. Cuman sampai ke satu titik kok kadang laku, terus tiba-tiba ada yang sampai 6 bulan nggak laku, 8 bulan nggak laku. 6 bulan itu dihitung dari mobil udah tayang ya di iklan. Oke. Kemudian waktu itu kita belum ada galeri XJ nih, terus akhirnya kita cobain lah, ada satu mobil yang aku kita tuh udah nggak peduli budget, yang ya udah kita bangun aja semaunya kita, kayak mobilnya mau kita pakai sendiri. Oh. Beli ban bagus, beli BFG baru, beli velg Icon, waktu itu Icon belum sebanyak sekarang lah, belum seramai sekarang. Terus mobil kita rekondisi total, pokoknya setelah kita hitung tuh waktu harga market Cherokee itu 96, 97 itu masih di angka 180, 170. Kita ngebangun itu udah sampai di titik angka 200 lebih. 200 lebih itu sudah masuk udah unit ya, sama sama unit. ya. Waktu itu kan harga Cherokee yang bahan-bahan tuh masih di bawah 150 mungkin ya. 200 lebih, udah 220 something. Terus kita coba tuh posting. Laku. malah cepet lakunya. Malah cepet. Ketemu nih. Tapi kita masih belum pede. Oh. Waktu itu ketika kita posting di angka 249 apa 245 aku lupa. Ada teman yang bilang, "Gak bakal laku segitu. Mana ada orang mau beli Cherokee harga segitu." Sampai seminggu laku. Dibeli sama orang Semarang tanpa lihat mobil. Udah kita coba lagi. Ya, laku lagi. Coba lagi, laku lagi. Oh, ternyata ketemu nih rumusnya gitu loh. Ketemu lagi rumusnya. Ternyata orang itu lebih prefer keluar uang lebih, tapi mobilnya betul-betul siap pakai, daripada keluar uang tanggung-tanggung tapi mereka masih harus repot gitu. Masih banyak PR-nya ya. Iya, kemudian setelah dari situ akhirnya ya kita concern, ya udah kita bikin, waktu itu kita udah bikin galeri XJ sih, udah bikin galeri XJ, kita coba konsen pertama-tama ya coba 1-2 mobil dulu, terus dan laku terus gitu. Sampai akhirnya nggak disengaja itu harga XJ-nya Jadi kekatrol naik dan jadi mahal. sekarang ya sampai kita dibilang ngegoreng atau apa ya, kita susah sih kita ngomong ngegoreng apa enggak. Kita sih jujur kurang setuju kalau kita dibilang ngegoreng, karena yang terjadi itu adalah hukum ekonomi aja gitu. Ketika dulu
kita bisa harga mungkin 200 kecil, itu ya karena bahannya masih bisa dapat di bawah 150. Kalau sekarang dengan bahan-bahan yang sesuai standar kita aja tuh rata-rata tuh udah malah ada di atas angka 200 gitu loh. Itu bahan. Dalam si bahan ya. Sementara kan budget kita untuk bagusin satu mobil sampai sesuai dengan standarnya Gallery XJ itu ya kurang lebih sedikit-sedikitnya tuh 80, 70, 80 itu udah minim gitu. Setidaknya 70-an iya, ya. karena yang kita jual kan bukan hanya looks tapi juga rasa. Itu dia tadi. Itu yang membedakan kita. Looks bukan cuma dilihatnya enak tapi juga harus enak dipakai gitu loh. Nah, itu yang mungkin kalau ditanya kok mahal? Ya mungkin di marketplace bisa dilihat juga kalau memang harganya memang misalnya sama nih. Tapi ya monggo bisa dibedain yang keluaran kita kayak apa dan yang mungkin teman-teman lain yang jual itu seperti apa ya. Kita sih lebih prefer untuk di-compare deh, dirasain bukan secara looks. Kalau looks semua orang tuh bisa sama, tinggal niru looks di foto. Oh, pakai pelek ini, oh pakai ban ini, oh catnya di cat ulang atau apa, beli fog lamp, beli apa, sama looksnya. Tapi teman-teman yang lihat lah. Ilmu bagaimana cara ngebuat ini mobil jadi enak dipakai itu ya mungkin bisa kita nggak bisa jual bahwa punya kita beda, rasain sendiri, baru akan terasa tuh, oh memang beda gitu, bahwa oh naik Jeep itu berisik, oh naik Jeep itu rattling, oh naik Jeep itu speleng. Ya insya Allah kalau di unit kita sih nggak ketemu. Silahkan dibedakan, jadi nggak ada excuse, oh ini nih berisik nih memang Jeep ya begini, nggak bisa sunyi. Enggak, speleng nggak ada gitu. Sebetulnya semuanya itu ya nggak ada, itu bukan excuse. Iya, benar. Jadi benar. Kami lebih setuju. Kami memang maksudnya perjualbelikan Cherokee ya, tapi maksudnya buat kami itu idealisme itu masih di atas segalanya. Gitu. Dan ya satu tadi kita sudah setuju, kita sudah sepakat bahwa kita bangun ini ketika once ada customer yang beli sama kita nggak jual putus. Kita akan maintain itu hubungan. Kalau once mereka ada apa-apa kita juga nggak akan lepas tangan, kita akan bantu sebisa kita. Ya pokoknya ya Jeep itu brotherhood. Itu sih konsepnya. Jadi ya udah, ayo kita jadi teman, kita sama-sama. Ini mobil tua yang nggak bisa disamain sama mobil baru. Tapi setidaknya kita bisa mencoba meminimalisir semuanya. Jadi bisa nyaman, customernya juga yang bisa dibilang tinggal pakai, insya Allah tinggal pakai. Tapi kalaupun memang nanti ada masalah kecil-kecil di kemudian hari ya, anggap aja itu memang seninya punya mobil hobi yang kebetulan sudah berumur. Seninya di situ. Seninya di situ. Iya sih, benar sih. Kalau istilahnya mereka nggak mau pusing, beli mobil 2021. Sarannya kan gitu. Iya sih. Dan kalau saya lihat nih Mas, Cherokee ini kan berarti sekarang udah mau 30 tahun ya? Iya. Ya, mau 30 tahun. Hitungannya juga udah mulai menjadi mobil yang mau masuk ke fase retro gitu kan. Sementara pembelinya itu usernya kan kebanyakan bukan anak-anak Jeep ya, atau yang emang istilahnya udah biasa pakai mobil tua yang emang langganan misalnya mogok atau panas gitu kan. Emang berarti begitu mereka pakai Cherokee, tetap mau Cherokee sesempurna apapun, mereka tetap harus siap dengan mental, istilahnya mental ada kenapa gitu ya. Kalau nggak bisa dinikmatin kan. Benar. Karena benar kata Mas Rizky, kalau menurut gua teman-teman seninya kita minimal main Jeep, ya udah dengan tetap ada ketidaksempurnaannya, gitu. Walaupun di beberapa bagian emang kita nggak bisa selalu excuse ya, namanya juga Jeep ya pasti gampang panas gitu. Kan tetap sebagian ada bisa diinin solusinya kan ya. Dan kita selalu sering dapat pertanyaan, bener ya Cherokee gampang panas, bener ya perlu pakai apa extra fan tambahan ini itu ini. Sebetulnya sih ya kita selalu kasih edukasi bahwa Jeep itu dari sananya tuh nggak ada yang begitu-begitu. Score dari pabrikan ya memang begitu ya. So far yang dari kita keluar sih biasanya kita nggak pernah jadi SOP tuh yang tambah ekstra fan segala macam itu ya nggak ada. Sebenarnya cooling sistemnya aja yang dibenerin. Yang cooling sistemnya bener ya mobilnya sehat. Setuju. Jadi sebenarnya nggak ada lah. Jadi itu
hanya semacam opini yang berkembang di luar sana aja gitu loh. Jadi Iya sih. ya Kan- selagi mobilnya sehat, ya no worries. Ya Iya. kan kalau panas tuh kan cuman 2 sebenarnya. Dari jalur pendingin sama fan. Iya. Tinggal kita lihat yang ada masalah di mana gitu. Jadi bukan mobil ini bermasalah dengan kalau bermasalah tuh gini, cooling fan-nya benar, jalur pendinginnya benar, tapi mobilnya panas. Nah itu bermasalah. Iya. Tapi kalau misalnya panasnya akibat misalnya fan-nya mati, kan bukan mobilnya bermasalah, ya memang Iya. fan-nya aja Fan-nya mati. yang mati, iya. Nah, atau radiatornya mampet misalnya, jalur pendinginnya mampet, ya kan bukan juga mobilnya bermasalah, tapi jalur pendinginnya yang ada masalah, Ada masalah. bukan bermasalah. Iya. Nah itu orang yang kadang kan orang nggak tahu, kok panas ya gini-gini ya, lu udah cek belum ininya apa, fan-nya lu udah cek belum, jalur pendinginnya udah cek belum, ya kalau so far yang kita pakai Jeep juga udah cukup lama. Selama itunya benar, ya nggak akan ke overheat gitu. Iya Mau sih. dia macet, mau apa, nggak akan ke Iya. overheat. Tapi memang temperaturnya tinggi. Iya. Iya. Normalnya 90 sampai 105. Iya. Jadi kalau memang dia setengah itu ya udah memang Iya, panas. wajar. Iya. Dan itu yang mungkin juga belum banyak orang-orang sadarin kalau mungkin mereka belum pernah main Jeep gitu ya. Menurut mereka segitu kan, wah kayak udah horor banget tuh kan. Iya. Udah setengah lebih dikit kayaknya tuh udah jantung tuh Deg-degan. udah gimana gitu kan. Padahal tuh masih di Normal, working masih nggak temperaturnya apa-apa. kan. 90 sampai Iya. 105, setengah lewat-lewat dikit tuh masih normal. Iya. Setuju banget sih. Karena- Nah, ini Karena tahun 94 Mas JJ, dia lubang air di bloknya lebih kecil. oke. Makanya sama beda ya sama tahun 96. Jalur air yang di bloknya itu lebih kecil. Lebih kecil Makanya ya. cenderung temperatur 94 lebih tinggi yang dari tahun muda. Dari yang 95 Tapi normal, atas, bukan ya. berarti normal. masalah Iya. gitu loh. Cuman lebih kecil sedikit aja, Mbak. Jadi sirkulasinya alirannya lebih sedikit dibandingin tahun muda itu dibandingkan doang. tahun mudaan ya. Oke. Nah berarti nih kalau kita ngobrolin kayak permasalahan-permasalahan ini ya, pengen nanyain yang kaitannya sama dukanya nih. Wah. Ini bisa apa aja ya? Mau urusannya teknis mobilnya atau apa? Jadi dukanya apa aja nih di Galeri XJ nih? Ya, kalau dibilang ada, cuman kita berusaha nggak nganggap itu duka, tapi Oke. Kita nikmati. kayak ya Baiklah. udah itu memang kita mesti hadapin segala macam. Kita pernah sampai nggak untung gitu, maksudnya ya gimana ya? Kita sendiri Galeri XJ ini berusaha untuk kita batasin nih nilai jualnya kita tuh, kita bukan yang mau gas terus sampai mobil ini mahal banget gitu, karena ya kita tahu efeknya ke market itu ada dampaknya gitu loh. Oke. Untuk beli bahannya dan segala macam tuh kita sendiri, kita berusaha untuk kalau kita posting tuh udah deh ada limitnya nilainya. Nah sometimes mobil yang kita lagi bangun nih, kita udah tahu nih kita limitnya misalnya let's say di 300 deh gitu. Oke. Tapi udah mau 285 deh, mobil belum beres, maksudnya Oh. mobil masih ada kurangnya buat kita. Iya. Itu kita nggak paksain, oh ya udah begini aja terus kita jual 300 dengan nggak akan. kita ada untuk sampai akhirnya 298 nih, kalau mesti dibenerin nih kita benerin gitu loh. Itu yang jadi kita udah mau ngebuat brand kita bahwa kita memberikan yang berusaha yang terbaik. Oke. Tapi kita juga limitasi nih harganya. Iya. Ya itu sih yang kita mesti, aduh gimana ya nih kalau Bener. gini ya, kita harus nggak untung, Harus kita kalahin tuh. ya Masa kita kalahin kita gitu kalahin. loh. Itu yang kita alamin. Terus nggak cuman itu, ya ada juga nih ya, kayak mobil ini misalnya. Coba nih Mas, kita cerita nih. Ini ada masalah. Enggak, Bukan nggak ada mobil masalah ini sih. udah sempet di DP sih. Oke. Sempet di DP, ya nominalnya ya juga nggak sedikit sebetulnya. Cuman ya lumayan lah, maksudnya untuk tanda serius itu DP-nya udah sangat serius sebetulnya. Oke. Gitu. Cuman tiba-tiba yang DP nggak respons, ya Mungkin punya mungkin punya keperluan Original lain yang kita nggak Oh. tahu. Tapi ya sampai sekarang beliau kan nggak kasih alasan gitu loh. Oke. Akhirnya terpaksa kita open for sale lagi. Ya Oh. kadang-kadang mobil seperti ini jadi tanda tanya ke orang, ke mungkin ke yang followers kita yang ngikutin kita, nanya kok nggak laku-laku sih kok. Ya orang akan jadi pertanyaan, kenapa nih mobil nggak laku, mobil sebagus ini. Kalau aku sih, kita sih pede-pede aja megangnya gitu, karena ya harganya juga akan segini-segini aja, terus nanti tetap akan datang pasti jodohnya, percaya aja. Karena orang yang beneran nyari mobil bagus dan original ya Mas JJ bisa lihat sendiri tadi dan udah bisa ngerasain sendiri di mobil ya memang as is gitu loh. Dan bukan Cherokee yang bisa lo beli kapan aja gitu loh. Jadi memang
orang kita aja yang selama kita jual beli Cherokee nih, ini baru Cherokee kedua lah yang bisa semin ini gitu loh kondisinya. Yang semin ini ya kondisinya. Iya, jadi ya kita sih akan datang aja pasti jodohnya. Cuman maksudnya dibilang duka ya itu bagian dari perjalanan kita lah gitu loh. Overall selama Galeri XJ jalan tuh kita ya 2 tahun itu kita ngalamin ada masa-masa yang kita ngalamin, kita belum posting tuh kita udah ditanyain sampai di DP. Mobilnya pokoknya sebelum nanti unit yang ini kita itu sukanya ya, maksudnya kita ngalamin tuh ada masa di bulan apa yang ini tuh itu tuh sampai begitu ditungguin mobil kita sampai di DP dulu udah, pokoknya nanti sebelum daripada nanti sold before post udah saya DP di unit berikut mau warna apa aja. Tapi ada juga kita mau sebelum lebaran tuh 2 bulan kita udah posting belum nggak ada ya, itulah namanya orang jualan kan nggak ada flow-nya ya, pasti ada naik turunnya tetap ada naik turunnya tuh ada ya mungkin kebutuhan orang akhir tahun segala macam ya, kurang lebih gitu sih dukanya. Itu bagian dari dinamikanya ya, udah wajar ya sebenarnya. Kalau komplain sih so far komplainnya nggak pernah yang berat-berat, maksudnya ya itu adalah bukan komplain ya, lebih baik kok kayak gini, oh ya udah kita bantu apa gitu loh. Dan semuanya alhamdulillah masih bisa kita hadapi dan kita tangani gitu loh. Berarti secara overall sih mesti kalau untuk dukanya nggak ada yang sampai istilahnya bikin kepala pecah gitu ya, masih wajar ya. Wajar. Tapi ngomong-ngomong serius, ini berarti itu tadinya udah ada yang nge-DP. Udah ada. Padahal baru mau nanya nih. Maksudnya ini kan salah satu yang kilometernya rendah kan, gitu. Ternyata udah ada yang DP. Masih available. Oke. Ya mungkin ya segeralah ketemu jodohnya, semoga amin. Amin. Tapi mungkin kalau yang penonton JJ Logi nih bisa ngasih masukan juga kira-kira boleh. apa nextnya, apa gua kembali lagi gitu main XJ apa gimana gitu. Coba tahu penggemar JJ jual dulu satu. Penggemar JJ Logi pengen beli Cherokee. Iya. Itu juga bisa. Wah, jangan kompor, jangan langsung sekarang dong. Makin galau nih, nggak bisa tidur malam. Siap. Overall sih menarik banget teman-teman, emang kalau misalnya kita ngobrolin ya mobil yang ngasih nostalgia lumayan besar ya, apalagi ini termasuk mobil di awal-awal zaman dulu gua mulai sekolah SD terutama, ya mungkin kan kalau TK masih belum terlalu yang ke mobil gimana banget, tapi begitu SD udah mulai lebih ngulik kan istilahnya kan. Wah lucu nih mobilnya, ini nih itunya, dan senang banget sih hari ini ketemu mobil nih. Tapi kayaknya kalau belum nyobain lagi, kayaknya ada yang kurang nih. Harus dicoba. Coba ya. Nanti Om JJ kasih review yang sejujur-jujurnya. Oke. Nggak boleh ada yang ditutupin. Oke. Nggak ada pesan apapun gitu. Oke. Sini ya kita juga kalau memang ada kritik atau apa kita terima. Oke, siap. Jadi masukan. Kalau masih ada, ini masih gini ya, tenang. Nanti kita Oke. Siap. Oke teman-teman, kita cobain dulu mobilnya. Mas Doli temenin ya? Siap. Oke, siap. Mas, kita cobain dulu ya? Oke. Wah. Udah dicobain kan? Dirasain kan? Iya. Nanti video lengkapnya Om JJ gimana nyobain mobil ini ntar ada di YouTube Om JJ. Iya. Ya. Terus sekarang kita mau nanya nih. Oke. Review sejujur-jujurnya, plus dan minusnya apa mobil yang sekarang Om JJ coba nih. Ya, oke. Tadi sebenarnya yang paling berasa itu yang paling impresif sih sebenarnya untuk handlingnya. Terutama kita ngomong steering gitu. Tapi kan emang handling ini kan sebenarnya kombinasi antara kita ngomong steering, suspensi, dan overall-nya ya dari mobilnya gitu. Itu yang paling menyenangkan itu. Tapi kalau mungkin orang ada yang nanya, dengan harga yang mungkin untuk sebagian orang cukup tinggi gitu. Mungkin dari mereka ada yang ekspektasinya rasanya akan jauh di atas yang namanya Cherokee standar. Tapi justru kalau menurut saya ini karena rasanya itu stok. As is, As is, dari kayak istilahnya keluar dari pabrikannya gitu ya. Dan itu akan menjadi mahal seiring dengan nambahnya waktu. Jadi mungkin kalau misalnya orang sekilas, kalau keluar uang, taruh misalnya 10 perak untuk bikin mobilnya jadi kenceng, itu normal. Tapi yang orang nggak kepikiran, yang namanya kayak ngilangin bunyi, itu tuh juga kasarnya tidak mudah dan belum tentu murah.
Itu yang sebenarnya dirasain. Jadi mungkin kalau ngerasain kayak mesinnya, kita gas, ya udah Cherokee standar gitu. Tapi Cherokee standar yang fresh. Itu buat mesin dan juga kayak kaki gitu. Kayak kaki dibilang suspensi ya wah juga enggak, tapi seger. Jadi kita ngerasainnya benar-benar emang untuk kaki-kakinya tuh nggak banyak entah bunyi atau misalnya, aduh kok kayaknya kayak terlalu kekerasan gitu. Karena tadi juga ngobrol sama Mas Doli juga, untuk shock breaker terkadang kalau misalnya over spec, yang ada malah jadi nggak enak ya Mas. Jadi enak kalau buat daily ya. Iya buat daily, kita ngomong daily kan, berarti misalnya tanpa lift kit, ukuran bannya yang standar kayak gini, jatuhnya justru malah cukup yang apa namanya, yang nggak terlalu apa ya istilahnya ya, fancy kali ya, yang nggak terlalu fancy kayak gitu. Jadi untuk suspensi gitu. Terus buat steering yang paling menarik banget, rasa spelengnya kadang-kadang orang bilang ini memang mesti Jeep ya kayak gini gitu. Itu yang udah nggak ada. Minim banget, tetap ada sedikit tapi masih wajar banget. Itu sama sekali nggak jadi masalah. Cuma dengan handling kita enak, kita dapat precision driving. Dari yang biasa orang kalau bilang Jeep itu kita suka dibawa mobil, ini jadi kita nggak bawa mobil. Bener. Karena dengan precision driving, kalau menurut saya, kita harian tuh jadi nggak capek. Bener. Kita mau nyalip kiri, ya dia nurut kiri. Kita mau berhenti sekarang, berhenti. Nggak perlu yang namanya kalau misalnya ngerem tuh mesti 2-3 kali baru berhenti dia. Jadi nyoba sekali, set, langsung kan. Nunduk. Langsung nunduk. Nah, Ya, itu tadi juga. Om JJ bilang soal handling. Jadi mostly Jeep tuh karena udah usia, dia karena juga pakai rumah setir, ada beberapa join yang nyambung di situ, jadi pasti akan ada selah. Nah, mostly yang Jeep yang udah berumur biasanya tuh yang tadi Om JJ bilang, jadi mobil kita itu diatur mobil, jadi kita banyak koreksi itu sama setir. Kita ngoreksi yang mobil mau kemana kita koreksi. Nah, kalau mobil Jeep yang bener itu ya mobil Jeep ya mau kita kemana gitu loh. Ya kita yang ngatur mobil, Kita yang bukan ngatur. mobil yang ngatur kita. Iya. Jadi overall itu sih yang, dan Om JJ juga nggak nyobain baru satu Cherokee, udah sering, udah banyak bahkan ya gitu, yang Pastilah. udah ya maksudnya dia Om JJ juga dia kasih review sesuatu yang dia punya referensi mobil yang enak yang gimana, yang nggak kurang enak. bagus, yang kurang benernya apa gitu kan Om. Iya. Itu. Benar sih. Terus kita udah sampai siang nih kebetulan di sini. Makasih banget Om JJ udah kita bisa ya saling Silaturahmi, sharing. inilah brotherhood-nya. Kita tutup video ini teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video kita, juga videonya Om JJ. Terima kasih. Sehat selalu buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. A good car and Jeep.